pergi ke pasar atau ke satu tujuan tempat wisata mungkin, ya tentunya kita sudah mengetahui mana rute yang harus kita tempuh, terus persiapan kita ke sana apa aja, terus dana yang kita siapkan itu berapa. Itu tentunya sudah harus dipertimbangkan. Begitu juga ketika kita menjalani hidup di dunia, maka kita perlu panduan untuk menjalani hidup, dan satu-satunya panduan yang paling benar adalah Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak hanya sebatas sebagai kitab suci, tapi Al-Quran juga sebagai jalan hidup kita, sebagai filosofi dari kehidupan kita, sebagai motivasi kita untuk hidup. Pernah nggak teman-teman mikir gini, jika manusia saja ketika menciptakan HP itu membuat yang namanya buku panduan, ya, HP itu supaya tidak mudah rusak, caranya gimana? Jangan dimasukkan ke air, jangan dibanting, terus jangan di-charger terlalu lama, mungkin jangan disepelekan, terus dirawat. Nah, itu yang membuat HP itu menjadi nggak rusak. Tentunya sudah ada di buku panduannya kan. Nah, begitu juga dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan buku panduan khusus buat kita, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai satu buku panduan biasa. Al-Quran juga memandu kita bagaimana cara kita berinteraksi sosial, bagaimana cara kita memperlakukan alam, bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan. Itu semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi bahkan mempelajari Al-Quran saja mempunyai satu keutamaan khusus. Seperti halnya satu buah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi sabdakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kedudukan hadisnya sahih, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dan Sunan Tirmidzi dalam kitab sunannya. Banyak para ulama yang berusaha menjelaskan hadis ini. Salah satunya mungkin Muhammad Zakaria Al-Qaradawi. Beliau menjelaskan bahwa tentu saja, kata beliau, orang yang mempelajari makna dan kandungan Al-Quran punya derajat yang lebih tinggi daripada orang yang sekedar mempelajari bacaan. Akan tetapi tetap saja, walaupun dia hanya sekedar mempelajari bacaan, dia tetap punya keutamaan ini sebagai orang yang sebaik-baik dari manusia. Bahkan lebih simpel dari itu, lebih sederhana dari itu, orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran itu juga punya keutamaan khusus loh. Contohnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an wa safratil kiramil bararah walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Nabi sabdakan, al-mahiru bil Qur'an wa safratil kiramil bararah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Malaikat yang terbiasa buat menukil Al-Quran. Itu kalau dia mahir dalam membaca Al-Quran. Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Dan orang-orang yang tidak pandai, yang tidak mahir dalam membaca Al-Quran atau masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, dia juga punya keutamaan khusus. Bahkan Nabi sabdakan dia mendapatkan 2 pahala. Syakun lahu ajrani. Pertama adalah pahala bacaannya dia, bacaan Al-Quran dia membaca Al-Quran, dia tetap dapat pahala. Ya walaupun pahalanya itu tidak sama seperti orang yang sudah mahir dalam membaca Al-Quran. Tapi ada bonus tambahan. Apa itu? Dia adalah usaha yang dia lakukan dalam membaca Al-Quran. Nah, itu juga bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Bayangkan, membaca Al-Quran dengan mahir punya derajat yang sangat tinggi, tapi orang yang nggak pandai juga punya derajat yang tinggi, gitu loh. Jadi betapa besar kemuliaan Al-Quran. Maka dari itu, kita sebagai manusia, ya sebagai hamba Allah yang
kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sudah sepantasnya kita terus mempelajari dan belajar Al-Quran, dan kita terus coba untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, supaya kita tidak lagi akan mendapatkan kesusahan ketika nanti di akhirat. Insya Allah dengan kita hidup bersama Al-Quran, kehidupan di dunia pun akan menjadi sangat berkah. Banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Al-Quran di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, mahsyar, orang yang mempunyai bacaan Quran, lebih khususnya hafal Quran, maka dia akan punya derajat yang lebih tinggi daripada orang yang sudah bisa membaca atau mungkin sudah baru yang sedikit hafalannya.